Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar kali ini untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini, walaupun di situasi yang masih tidak pasti ya. Karena sekarang kan juga masih pandemi dan masih PPKM, belum tahu kita sampai kapan berakhirnya. Nah, tapi selain itu kita masih tetap harus semangat ya teman-teman, karena di sini kita akan mulai untuk acara webinar dengan judul Cara Mudah Mendapatkan Pekerjaan di Masa Pandemi. Nah, pastinya teman-teman sudah nggak sabar untuk tahu nih bagaimana sih solusi dan kira-kira kisi-kisi apa yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan di sini dari lembaga kita, yaitu Prime Performance dan Bos HRD. Dan di sini kita dengan saya sendiri itu kita ada 3 untuk timnya, yaitu dengan saya sendiri Wulan, dan tim yang lainnya itu dengan Pak Arbi, dan satu lagi dengan Pak Yaumil yang sudah masuk di grup Telegram kita ya. Nah, lalu di sini untuk narasumber kita sendiri yaitu dengan Bapak Muhammad Arbi Abidin, SE SPSI, itu saat ini beliau masih bekerja sebagai HR dan GA Division Head di suatu perusahaan di daerah Jawa Barat. Nah, beliau ini karirnya sudah beberapa kali training ya. Jadi untuk founder Maiza Training sendiri ini sudah beberapa kali kita training seputar HR, terus ada pula untuk beberapa training yang memang kita sering adakan ya, gitu. Dari sebelum pandemi sampai saat pandemi ini kita masih berjalan untuk acara webinar dan training lainnya. Nah, lalu untuk founder Career Up juga, di sini nanti teman-teman bisa follow juga untuk Instagram dari Career Up. Di situ ada loker-loker yang mungkin nanti teman-teman butuhkan informasi di sana, seperti itu. Nah, lalu di sini untuk Pak Arbi juga bekerja di beberapa perusahaan. Nah, di sini ya udah dipaparkan, yaitu pernah bekerja di perusahaan BUMN, di bank, lalu di swasta juga, dan saat ini masih aktif juga untuk memberikan training dan juga aktif di perusahaan. Kita udah nggak sabar ya untuk dengar nih paparan materinya seperti apa. Oh iya, nanti di akhir acara kita interaktif ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Di sini untuk sesi materi akan dipaparkan oleh narasumber dan nanti bisa interaktif untuk pengajuan pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom chat apabila nanti materi sudah dipaparkan, dan lalu di akhir sesi acara kita ada bonus. Nah, penasaran bonusnya apa? Nah, itu nanti ya di sesi akhir acara. Nah, nanti informasinya itu nanti akan diumumkan bagi peserta yang beruntung. Karena nanti kita random ya dari chat yang masuk, siapa yang aktif bertanya atau yang interaktif. Pokoknya yang aktif deh, kita nanti akan lihat di kolom chatnya. Itu nanti kita akan random ya namanya. Nah, nanti kita akan umumkan di akhir acara. Dan masih ada bonus lain yang nanti akan kita umumkan lagi di akhir acara. Jadi tetap stay ya di acara webinar ini dari awal sampai akhir. Terus stay di di link ini, jangan sampai ketinggalan informasinya nih, jangan sampai kelewat. Oke, itu aja. Oke, untuk mempersingkat acara kita langsung saja langsung ke Pak Arbi untuk waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Wulan. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Mbak Wulan? Tes? Jelas? Jelas ya? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, pesertanya cukup banyak ya, ada 100 lebih, cukup antusias. Dan semoga bisa mengikuti sampai akhir juga. Gitu. Oke, singkat aja perkenalan dari saya. Tadi udah sebagian sudah dikasih tahu sama Mbak Wulan. Ya, nama saya Muhammad Arbi Abidin. Panggilan saya Arbi. Gitu. Boleh manggil Mas, boleh manggil Kang. Gitu. Saya dari
Sunda, dari Banten, kalau manggil Kang juga nggak apa-apa, itu lebih enak. Oke, background pendidikan saya itu S1 manajemen pertama kalinya di Perbanas Institute, kemudian saya lanjut lagi kuliah sambil kerja, ambil psikologi di Mercu Buana. Nah, kemudian juga saya masih aktif di perusahaan saat ini sebagai division head, dan juga saya aktif di kegiatan bisnis juga. Ada Moiza Training, ada Career Up, ada Gazia Event Organizer. Nah, untuk Gazia Event Organizer ini sebenarnya udah lama gitu ya, dari awal tahun 2020. Cuman karena sesuatu hal saya pending dulu gitu, saya close dulu karena beberapa hal. Tapi kabar baiknya dulu itu setelah saya close dulu sementara Gazia Organizer ini, tiba-tiba beberapa bulan kemudian itu pandemi gitu. Nah, beruntung banget gitu kan, udah close duluan gitu, sebelum pandemi. Karena kalau IO itu kan agak susah ya kalau pandemi gitu, karena kan kegiatannya di luar gitu. Nah, untuk seterusnya pengalaman kerja tadi sudah dipaparkan juga. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Hmm, kalau Nah, oke. Cara mudah mendapatkan pekerjaan di masa pandemi. Kenapa sih saya mengadakan hal ini gitu kan? Cara mudah, karena di masa pandemi ini kan pasti sulit lah. Jangankan kerjaan gitu, bisnis aja, dagang aja susah, PKM. Nah, bagi Anda gitu kan, seorang yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah melamar sana sini, sudah ngapai berbagai perusahaan tapi masih belum panggil juga, gitu. Yang sudah dipanggil interview, setelah itu nggak ada kabar lagi, nggak jelas itu. Nah, di sini nanti kan saya bahas kenapa bisa seperti itu gitu. Saya akan bongkar semuanya, dan bagi teman-teman para fokus bisa ngikutin sampai akhir juga. Oke, nah kita lihat nih, nganggur terus ekonomi tergerus. Nah, pengangguran nih saat ini sampai dengan pencapaian 8,75 juta gitu, di bulan Februari menurut Badan Pusat Statistik Nasional, Badan Pusat Statistik. Gitu. Nah, itu baru bulan Februari. Kalau bulan Maret juga belum bisa jadi dia naik, gitu kan? Bulan Maret, April apalagi. Mei, Juni sampai sekarang bisa jadi dia bisa sampai 10 juta. Nah, jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode lalu. Nah, ini cukup besar ya peningkatannya, dari 6,93 juta orang jadi 8,75 juta. Nah, sebenarnya ini masalahnya di mana gitu? Apakah masalah dari pemerintah atau masalah perusahaan gitu? Atau jangan-jangan ini masalah Anda gitu kan? Kalau masalah pemerintah kita jangan terlalu jauh dulu gitu, pemerintah. Kalau masalah perusahaan gitu, kayaknya nggak juga gitu kalau masalah perusahaan. Karena kalau kita lihat di job portal itu masih ada aja tuh yang bikin lowongan gitu. Di Instagram masih ada aja perusahaan yang posting-posting lowongan kerja. Nah, terus kenapa masih banyak pengangguran gitu? Jangan-jangan masalahnya ada di Anda gitu. Nah, jadi teman-teman semua, saya ingin mengajak dulu, jangan dulu nyalain pemerintah, jangan dulu nyalain perusahaan mungkin ya, tapi cobalah evaluasi diri sendiri dulu gitu. Mungkin salahnya di diri kita sendiri gitu. Oke. Nah, nganggur jangan keterusan, kemampuan biasa terus. Walaupun nganggur, jangan lupa nih biasa terus kemampuannya gitu kan. Karena kan pada saat melamar kerja itu yang dilihat juga keterampilannya, keahlian. Sebab kenapa banyak pengangguran? Saya bahas pertama kali dulu ya. Adanya zona kemiskinan. Nah, jadi gini ya teman-teman. Saudara-saudara kita gitu ya, yang masih dalam zona kemiskinan, sangat sulit sekali untuk mencari lowongan pekerjaan. Jangankan lowongan pekerjaan di website, melihat lowongan kerja di IG aja, mungkin ada yang belum tahu. Pak. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di zona kemiskinan ini memang agak susah ke arah sana. Lebih terbiasa ke saling bertanya gitu ke teman. Ada lowongan nggak di perusahaan ini? Ada lowongan nggak? Nah, itu agak sulit lah. Yang kedua, pindah pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang merasa mampu gitu kan, udah bosan di perusahaan yang lama, pengen pindah kerjaan lah, dari challenge yang baru gitu. Tapi pada saat pindah, nggak dapat pekerjaan, gagal lolos seleksi, gitu kan, gagal interview dan segala macamnya. Akhirnya apa? Nganggur lagi. Ini salah satu faktor juga. Nah, yang ketiga, immobilitas pekerjaan. Nah, ini kesulitan untuk mempelajari teknologi yang sudah ada saat ini.
Nah, seperti kita tahu gitu kan, mulai dari sekarang ini udah eranya 4.0 gitu kan, disruption era. Sangat disayangkan kalau kita semua gitu sebagai job seeker, teman-teman sebagai pelamar kerja nggak tahu teknologi yang terbaru saat ini. Nah, ini kenyataan gitu, kenyataan di lingkungan kerja saya sendiri dulu. Kebetulan saya masih gen milenial. Nah, teman saya ini gen milenial juga. Dia sekitar 2 tahun di atas saya. 2 tahun di atas saya, senior saya juga, tapi masih belum tahu namanya cara pemakaian Google Form. Nah, ini kan masalah baru, masalah banget ya. Teknologi sederhana itu belum tahu caranya gitu. Sempat tanya ke saya gimana caranya, sempat nanya saya gimana sih bikin linknya dan segala macamnya. Nah, ini termasuk dari faktor-faktor dari pengangguran. Kenapa? Karena perusahaan itu tentunya pengen karyawannya, calon karyawannya juga bisa memahami teknologi. Karena kan zaman-zaman sekarang juga zaman teknologi. Nah, yang keempat, kemajuan teknologi, adanya kemajuan teknologi. Seperti yang kita lihat itu di tol ya, udah lama sekali. Dulu ada orang, sekarang cuma tempel kartunya aja gitu. Udah nggak perlu lagi ditungguin sama orang. Di bank juga seperti itu. Seperti di bank BCA misalkan, sekarang buka rekening aja udah bisa lewat handphone. Udah nggak harus ke bank lagi. Gitu. Jadi pengikisan karyawan di frontliner itu akan dikurangi. Salah satu penyebab juga. Yang kelima adalah pengaruh masa pandemi. Nah, ini udah pasti lah. Masa pandemi, PHK banyak, pembludak, karyawan dirumahkan. Pertama dirumahkan dulu, lama-lama di PHK. Teman-teman juga harus pintar cari perusahaan-perusahaan yang tidak terpengaruh terdampak pandemi gitu di sektor esensial atau sektor kritikal. Selanjutnya, fresh graduate yang butuh pengalaman seleksi. Nah, bagi fresh graduate kan yang masih belum punya pengalaman, pertama kali nge-apply itu biasanya ya kalau nggak gagal ya beruntung dia masuk gitu. Karena apa? Karena tidak tahunya cara-cara menulis CV yang benar, tidak tahunya cara-cara menghadapi interviewer HRD dan user dan segala macamnya. Nah, selanjutnya dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan dan keinginan mau belajar. Nah, bagi pelamar kerja juga kalau misalkan kita tes gitu kan, misalkan dia melamar kunting, kita tes kemampuannya kunting, tapi nggak bisa, nah ini sama aja bohong juga gitu, pasti tereliminasi gitu. Jadi kemampuan juga harus diasah terus gitu, menganggur. Gitu. Keterampilan juga dan keinginan belajar para pencari kerja. Nah, keinginan belajar ini juga harus selalu ada gitu kan. Nggak cuma keinginan belajar dalam mempelajari bidangnya, tapi mempelajari cara-cara bagaimana sih lolos seleksi, bagaimana sih cara lolos interview HRD dan segala macamnya. Oke. Nah, dari sekian faktor ini, ya kan, salah satu masalah pengangguran terbesarnya adalah Anda tidak tahu menghadapi cara seleksi. Kita ke arah situ dulu, gitu. Evaluasi diri, gitu. Seperti yang saya bilang tadi, perusahaan setiap harinya memposting lowongan kerja, ya, di Jobstreet juga masih banyak lowongan kerja, tapi kok masih pengangguran masih banyak. Nah, mungkin kesalahannya di Anda, masalah terbesarnya. Nah, nanti saya akan bahas cara-caranya di sini. Sebelum ke arah sana, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui dulu gitu. Yaitu tahapan bagaimana sih HRD menyeleksi kalian pada saat melamar kerja. Nah, ini wajib tahu nih, penting banget. Yang pertama, HRD gitu kan, saya sebagai HRD menerima email. Nah, email. Nah, email ini kita seleksi juga nih. Isi emailnya bagus apa enggak sih? Emailnya berkesan apa enggak? Terus cantik emailnya gimana? Sesuai apa enggak? Nah, setelah HRD menerima email, kemudian mendownload CV. Nah, di situ kita men-screening CV-nya. Jadi screening CV itu kita lihat apakah sudah sesuai apa enggak dengan kualifikasi, gitu. Apakah menarik atau enggak. Nah, itu banyak asumsi banyak faktor-faktor yang diperhitungkan oleh HRD. Nah, bagi teman-teman yang melamar di job portal misalkan di Jobstreet atau karir.com, nah itu proses seleksinya HRD langsung melihat CV, nggak harus melihat interview juga, gitu. Karena kan langsung download CV, langsung lihat profilnya di job portalnya. Nah, setelah mereview CV, kemudian apa lagi? Nah, kemudian setelah lolos seleksi CV, HRD mengundang Anda untuk mengikuti tes tulis dan psikotes. Setelah lolos,
Kemudian barulah HRD mengundang untuk interview. Nah, di interview ini pun nggak sembarangan gitu, nggak asal bisa jawab, tapi juga harus menarik perhatian gitu. Nah, perhatian HRD yang bagaimana sih yang diinginkan HRD dalam menjawab pertanyaan? Nanti kita akan bahas. Kemudian setelah interview HRD, masih ada lagi tahapan interview user. Di sini akan lebih ke teknisnya gitu. Setelah di interview HRD dinyatakan layak untuk maju tahap berikutnya, barulah user ini, si peminta karyawan ini menginterview Anda gitu, sebagai yang interview bisa jadi manajer, bisa jadi direktur gitu kan. Oke, setelah interview user dinyatakan lolos, barulah ada yang nego gaji. Nah, di sini pun teman-teman harus belajar cara nego gaji yang benar tuh kayak gimana gitu. Jangan sampai gajinya ketinggian gitu, jadi nggak lolos gitu. Harus tahu juga teknis skillnya gitu. Setelah nego gaji akan ada lolos medical check up. Kalau medical check up ini biasanya langsung lolos, tapi ada juga perusahaan yang harus medical check up. Gitu. Nego gaji langsung diterima dan langsung kerja. Gitu. Nah, teman-teman semua, dari tahapan ini adalah penting buat teman-teman semua, bagi para lamar kerja, harus bisa menguasai semua gitu. Kenapa? Karena gini, kalau teman-teman hanya menguasai salah satu, nah sangat disayangkan banget. Kenapa? Misalkan gini, teman-teman sudah bisa menulis CV dengan benar, sudah mahir, oke, tapi pada tidak menguasai berhadapan dengan interviewer. Contoh, oke, teman-teman melamar di Pertamina, perusahaan BUMN terbesar gitu, di Pertamina. Sudah diundang karena lolos seleksi CV gitu kan. Diundang interview dengan HRD. Karena belum menguasai teknik interview, pada saat interview HRD nggak lolos gitu. Nah kan disayangkan banget gitu, udah dipanggil perusahaan besar gitu, tapi pada saat interview HRD nggak lolos, ini disayangkan banget. Jangan sampai seperti itu gitu. Begitu juga dengan persiapan lainnya gitu, psikotes dan interview user. Jangan juga teman-teman sudah menguasai interview HRD tapi nggak menguasai interview user. Nanti akan terjadi lagi kayak tadi gitu, penyesalan lagi gitu. Wah, udah sampai interview user akhirnya gagal. Gagalnya kenapa? Karena nggak bisa menguasai, karena nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan interview user. Dari user juga udah kuasain lagi misalkan gitu. Tapi nego gaji belum menguasain. Nah, pada saat nego gaji, itu kan nego gaji, tapi dia nggak tahu cara tekniknya, akhirnya gagal juga. Sayang banget nih. Udah melewati banyak tahapan yang sulit gitu kan, saingan under ribuan gitu kan Pertamina, tapi pada saatnya gue gagal gara-gara nggak bisa menghadapi interview saatnya gue gaji. Nah ini sangat disayangkan banget. Jadi teman-teman harus bisa menguasai semuanya gitu. Jangan sampai ada penyesalan di akhir gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari menerima email. Gitu. Teman-teman persiapan menerima email. Nah, apa sih yang diperhatikan oleh HRD dalam menerima email Anda gitu? Nah, kita lihat ya. Oke, yang pertama, subjek email itu harus sesuai dengan format yang HRD berikan. Kalau teman-teman lihat di poster-poster lowongan kerja itu kan ada subjek emailnya ya, misalkan nama underscore posisinya. Jadi teman-teman harus menulis namanya siapa, nggak usah nama panjang, nama panggilan. Misalkan namanya Andi underscore dia melamar di akunting. Berarti Andi underscore akunting. Nah, kenapa ini begitu penting ya? Ini harus diperhatikan juga. Karena gini, bagi teman-teman yang melamar melewati email, nanti si HRD akan memfilter nih. Dia nggak ngeliat satu-satu email dari inbox-nya email gitu, nggak cari satu-satu mana nih akunting, ya. Dia akan memfilter dengan keyword-nya adalah akunting. Nah, jadi setelah memfilter nanti yang akan keluar adalah akunting semua tuh. Gitu. Bagi teman-teman yang nggak menulis sesuai format, sudah pasti akan tereliminasi. Gitu. Jangankan melihatnya gitu. Jangankan menurut CV gitu. Membuka inbox-nya nggak akan pernah dibuka sama HRD gitu, karena nggak terfilter. Yang kedua, isi email harus berkesan dan menarik perhatian. Jangan terlalu panjang juga gitu. Nah, contohnya beginilah, sehubungan dengan lowongan kerja yang diposting di Instagram, dengan ini saya mengapply posisi tersebut, dengan kemampuan saya yang bisa melakukan bla 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 bla, saya berkeyakinan untuk bisa dan layak diterima di perusahaan ini dan segala macamnya.
Jadi buatlah sesuatu teks kalimat yang unik, gitu kan, yang kreatif, yang bisa menarik perhatian HRD. Jangan membuat kalimat yang standar-standar lah, yang copy paste dari Google jangan. Itu udah malas juga HRD bacanya. Nah, selanjutnya ada lampiran email yang lengkap dalam satu file PDF. Gitu. Jangan sampai teman-teman melampirkan email ini, melampirkan CV ini terpecah-pecah gitu. CV satu PDF, lamaran kerja satu PDF, KTP satu PDF, sertifikat satu PDF. Jangan kayak gitu. Digabung semuanya dalam satu file PDF. Oke, selanjutnya adalah, nah ini contohnya nih, kita lihat ya. Kita bisa lihat di lowongan kerja ini, nah, permintaannya subjek email, nama, posisi, cabang, misalkan gitu. Kita lihat di subjek email ini Ratna, akun staff, nah ini sudah benar nih, kayak gini. Nanti HRD akan memfilter dengan keywordnya akun. Nah, terus yang salah di sini kita lihat, ini badan emailnya nggak ada, nih kosong. Nah, ini ada kesan bagi HRD gitu ya, ada kesan kok kosong sih? Niat nggak sih orang yang lamar kerja gitu, cuma asal kirim doang. Nah, ya kan dengan adanya begini, dengan adanya kasus begini, membuat mood para HRD itu makin malas gitu. Gitu ya. Nah, kita lihat lampirannya begini, lampiran cuma satu lampiran ini udah bagus, ya betul. Tinggal badan emailnya aja, kalau di contoh ini. Oke. Apa sih yang harus dilampirkan oleh pelamar gitu saat melamar kerja? Oke, kita lihat. Teman-teman fokus pada CV. Pada CV fokus. Benerin CV-nya, benerin cara penulisannya, benerin isinya, harus informatif, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ada yang terlewat gitu. Harus fokus pada CV-nya dulu. Yang kedua, surat lamaran, ini nggak harus ya teman-teman, nggak harus juga. Karena bentuk surat lamaran kan ya paling gitu-gitu aja gitu, standar lah. Jadi saya sendiri pun ketika melihat lamaran gitu kan, surat lamaran itu nggak saya lihat, yang saya lihat langsung adalah CV. CV-nya bagus apa enggak nih, CV-nya menarik apa enggak. Jadi nggak harus kalau surat lamaran. Yang ketiga adalah KTP, tampilkan KTP. Yang selanjutnya adalah ijazah dan nilai IPK. Ini wajib juga harus dilampirkan. Yang kemudian sertifikat apapun yang teman-teman pernah ikuti, gitu kan, sertifikat pengalaman magang, PKL, organisasi kampus dan segala macamnya, sertifikat ijazah dan segala macam itu dilampirkan, harus. Kemudian praklaring, surat keterangan kerja di perusahaan sebelumnya. Ini juga wajib karena sebagai nilai tambah, sebagai bukti kalau si pelamar ini sudah bekerja di perusahaannya dulu gitu. SKCK, kalau nggak diminta, nggak apa-apa, nggak perlu juga. Portfolio ini sebenarnya bagus juga nih teman-teman. Kenapa? Karena ini nilai tambah banget. Jarang-jarang sekarang ini saya melihat melampirkan portfolio. Yang ada cuma CV lagi. Nah, gimana sih cara menarik perhatian HRD gitu? Ya buatlah kreativitas gitu. Lampirkan portfolio. Nah, ini sebagai nilai tambah kalian buat melamar kerja, buat menarik perhatian HRD dan juga perhatian user. Nah, untuk portfolio ini kita nggak bahas di sini. Mungkin nanti insya Allah saya akan bahas di webinar selanjutnya mengenai cara membuat portfolio untuk pelamar kerja. Karena saya sendiri pun kalau melamar kerja itu pakai portfolio. Ada bukti-buktinya, ada keahlian ini apa, dan dicantumkan bukti-bukti hasil achievement-nya apa. Teman-teman semua, dari sekian lampiran itu, semua di-scan gitu kan. Di-scan, bisa kalau yang nggak punya komputer, bisa menggunakan mobile app cam scanner, itu satu persatu, dan bisa langsung digabung dalam satu PDF, itu bisa. Atau bisa juga aplikasi lainnya, nggak cuma scan-scanner doang. Yang penting bisa digabungkan dalam satu PDF, dan maksimal 1 MB. Nah, gimana kalau misalkan lebih dari 1 MB? Teman-teman bisa mengkonvertnya, gitu, mengecilkan, mengkompresnya di website ini, Tertera di ini ya, di adobe.com. Atau yang sudah men-scanning pakai alat scan untuk menyatukannya gitu kan, bisa langsung di-combine di alamat website ini, bisa dicoba nanti. Nah, ini contoh sertifikat dijadikan satu lembar. Ini saya sarankan teman-teman bisa membuat seperti ini. Jadi nggak terlalu banyak juga CV-nya dan menghemat kertas juga ya. Dan KTP, NPWP,
kopi PJS dan kopi-kopi lainnya, kalau bisa di dalam satu lembar, dibikin foto college lah. Selanjutnya kita masuk ke setelah HRD menerima email, kemudian HRD mendownload CV. Di sini HRD akan mereview CV. Apa sih yang dilihat oleh HRD dalam mereview CV? Yang pertama, HRD itu biasanya mengkonfirmasi dulu sesuai nggak dengan apa yang HRD tentukan di poster lowongan kerja. Itu yang kita tentukan dulu gitu. Mulai dari tingkat pendidikan. Kita lihat yang di poster tingkat pendidikannya adalah D3 akuntansi. Kita sesuaikan nih, yang pelamar ini pendidikannya bener nggak nih? Sesuai apa enggak gitu. Kalau pendidikannya dia psikologi misalkan, terus dia ngelamar di bidang akuntansi. Nah, itu udah pasti udah tereliminasi lah. Karena yang kita butuhkan adalah akuntansi. Yang kedua adalah gender. Nah, ini harus sesuai juga dengan poster yang tertera di poster lowongan. Kalau di posternya dimintanya laki-laki, tapi yang melamarnya perempuan, nah itu sudah pasti nggak lolos, gitu kan? Karena yang dimintanya adalah laki-laki. Kalau perempuan yang apply itu udah pasti nggak lolos. Yang ketiga adalah usia. Berarti di poster ini usianya 30 tahun. Terus Anda gitu usianya 34 tahun, melamar kerja di bagian akuntansi. Nah, itu juga bisa berpotensi nggak lolos. Gitu. Tapi kalau masalah usia ini ada pertimbangan tersendiri lah dari kita, dari HRD. Misalnya gini, dia usia 34 tahun atau 35 tahun, tapi pengalamannya bagus. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat HRD buat lolos ke tahap berikutnya. Jadi kita melihat juga pengalaman kerjanya seperti apa. Jadi nggak terlalu terpaku sama usia lah, kalau beda-beda dikit. Kecuali kalau usianya 40 tahun ke atas, nah itu kemungkinan besarnya nggak lolos. Yang keempat adalah domisili. Maksudnya domisili tempat tinggal saat ini. Nah, ini teman-teman harus penting juga nih, domisili ini harus diperhatikan gitu. Nah, jangan sampai gitu teman-teman yang alamat aslinya gitu misalkan di Surabaya, kemudian melamar kerja di Jakarta, tapi mencantumkan alamatnya alamat Surabaya. Ini membingungkan juga gitu. Karena apa? Karena di HRD juga memperhitungkan jarak antara rumah Anda dengan perusahaan, antara dengan alamat perusahaan. Kenapa? Karena terkait dengan gaji Anda nanti juga gitu. Makanya domisili, saran saya domisilinya harus dicantumkan alamat Anda saat ini. Atau mungkin teman-teman yang sudah gabung boleh di-mute dulu ya, biar bisa jelas yang lain terdengar ya. Terima kasih. Oke, domisili ini kalau bisa juga teman-teman mencantumkan dua, misalkan alamat KTP-nya di Surabaya, kemudian domisili saat ini di Jakarta. Nah, itu boleh dua alamat domisilinya. Yang kelima adalah masa lama pengalaman kerja. Ini HRD melihat juga pengalamannya, sesuai nggak apa yang ada di poster lowongan. Ini kita lihat lowongan pengalaman minimal 2 tahun, tapi yang ngelamar 1 tahun. Nah, itu nanti bisa tersingkirkan juga atau tereliminasi. Kita butuhnya 2 tahun ke atas, tapi yang ngelamar 1 tahun, atau bahkan yang ngelamar fresh graduate. Nah, itu bisa tereliminasi langsung. Oke, yang keenam adalah jenis pengalaman kerja. Kita lihat di poster juga nih, memiliki berpengalaman menggunakan accounting software atau pengalaman di bidang akunting gitu. Nah, misalkan Anda melamar akunting tapi pengalamannya di warehouse, di gudang. Nah, ini kan nggak nyambung nih. Ini bisa jadi nggak berpotensi lolos juga. Dia harus sesuai juga dengan kualifikasi apa yang diinginkan HRD juga. Betul ya. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh adalah kompetensi. Dari yang banyak tadi gitu kan requirement-nya. Kita lihat juga kompetensinya gitu. Sesuai apa enggak dengan keinginan user gitu. Kalau nggak sesuai yang ada di CV-nya ya kita mohon maaf nggak bisa lolos juga, gitu. Tereliminasi juga gitu. Pertimbangannya di situ juga, kompetensi dan keahlian. Nah, selanjutnya CV yang bisa menarik perhatian HRD itu seperti apa sih? Gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, isi CV sesuai dengan requirement yang tadi yang saya bahas. Yang kedua, foto profile.
Nah, foto ini juga harus diperhatikan. Masih banyak di saya gitu, di perusahaan saya, di tempat saya bekerja, sekian banyak yang lamaran kerja, itu foto jarang sekali ada yang senyum. Foto kebanyakan itu datar, jutek, dan segala macamnya. Ini harus diperhatikan nih. Usahakan foto jangan sampai ekspresinya datar. Atau ada yang ekspresinya ada berantem tuh ada. Jangan sampai. Jadi poselah dengan ekspresi tersenyum. Poselah foto dengan ekspresi bahwa Anda layak diterima di perusahaan. Fotolah dengan ekspresi bahwa Anda semangat, bahwa Anda mau belajar, bahwa Anda bisa bekerja di perusahaan yang Anda lamar. Gitu. Nah, terus background-nya foto nggak perlu formal-formal lah, nggak perlu background harus biru, nggak perlu harus merah, nggak usah. Selfie aja, yang penting muka Anda kelihatan dan ada senyumnya, gitu. Dan mencerminkan semangat kerja lah, gitu. Itu sih yang penting. Yang ketiga adalah identitas informatif. Nah, mulai dari nama lengkap, nama panggilan itu ditulis, agamanya apa ditulis juga, gitu kan. Terus status pernikahan, single atau udah menikah itu juga harus. Tanggal lahir, nah ini penting juga nih. Saya masih nemuin juga CV yang tidak ada tanggal lahirnya. Nah, kalau nggak ada tanggal lahirnya, dari mana saya tahu dia usia berapa? Nah, ini bisa berpotensi tereliminasi juga gitu kalau gara-gara tanggal lahir. Gitu. Jadi tanggal lahir juga harus ada, gitu. Karena kita melihat dari usianya berapa sih nih orang. Kemudian nomor WA aktif. Nah, ini juga banyak juga nih. Beberapa yang saya temui mencantumkan di CV nomor telepon yang tidak aktif. Jadi ketika saya mau mengundang interview, ini telepon nggak aktif. Di telepon nggak bisa, di WA-nya juga nggak ada. Gitu. Nah, kalau bisa, disarankan cantumkan nomor WA dan nomor aktif yang bisa ditelepon. Gitu. Selanjutnya adalah email yang aktif. Nah, di sini email juga nih harus profesional. Jadi diusahakan teman-teman nama emailnya nama sendiri gitu, jangan nama-nama yang alay karena mencerminkan ketidakprofesionalan gitu. Banyak HRD yang ngeluh, ini kok emailnya begini sih gitu. Nah, itu macam-macam lagi nih asumsi-asumsi HRD. Nah, disarankan buatlah email yang profesional, ada namanya gitu. Ada tanggal lahir lah atau apa. Yang penting namanya ada. Yang terakhir hobi, kalau memang ada hobi, ini sebagai pertimbangan juga gitu. Kalau yang hobi tertentu, ini bisa menarik perhatian juga ya. Selanjutnya keempat adalah pendidikan yang informatif. Cantumkan jurusan, nama universitas, IPK, tahun kelulusannya berapa gitu. Kenapa seperti ini? Karena masih juga saya temui gitu. Ada orang yang menulis CV tidak mencantumkan nilai IPK. Dari mana saya tahu dia misalkan pintar apa enggak gitu kalau IPK nggak ada. Kemudian hanya mencantumkan nama universitasnya aja gitu. Dari mana saya tahu dia jurusan apa gitu. Kalau nggak menyantumkan jurusannya gitu. Jadi diusahakan selengkap mungkin memberikan pendidikan informatif di CV Anda. Yang kelima, pengalaman kerja yang informatif. Nah, ini penting nih. Tuliskan pengalaman Anda. Jadi nggak cuma pengalaman doang. Tuliskan juga misalkan pengalaman kerja di PT apa, tulis nama PT-nya. Terus tahun berapa, tulis tahunnya. Nah, terus juga tulis tanggung jawabnya apa aja. Gitu. Job desk-nya juga diuraikan di situ. Jangan cuma tulis perusahaannya aja, cuma nulis jabatannya aja, tapi job desk-nya apa kita nggak tahu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena HRD melihatnya di situ gitu. Dia punya pengalaman di perusahaan A, tugasnya ngapain aja, sesuai apa enggak gitu. Nah, bagian yang pengalaman organisasi itu dicantumkan pengalaman kerjanya. Terus juga ada pengalaman magang juga dicantumkan juga. Ada achievement, nah itu penting juga sebagai nilai tambah, itu dicantumkan. Misalkan Anda sudah bekerja di perusahaan A, sudah punya achievement membuat laba perusahaan meningkat, nah itu dicantumkan tuh. Buktinya apa yang dilakukan dan segala macam itu dicantumkan situ. Itu sebagai nilai tambah kalian. Gitu. Yang keenam gitu, keahlian yang informatif. Nah, jadi teman-teman, saat Anda menulis CV, jangan cuma menulis keahliannya aja. Tapi jabarkan, Anda bisa apa dengan keahlian itu. Contoh, Anda punya keahlian Microsoft Excel. Nah, terus
Jangan hanya tulis Microsoft Excel aja gitu. Tulis dari Microsoft Excel itu Anda bisa apa? Bisa VLOOKUP kah? Bisa HLOOKUP kah? Atau dengan Excel itu Anda bisa membuat template laporan keuangan kah? Atau apa? Kalau punya template-nya, nah tampilkan template-nya gitu. Dengan screenshot template-nya. Itu sebagai nilai tambah Anda nanti dalam lamar kerja. Jadi harus informatif juga. Selanjutnya adalah sertifikat pelatihan. Nah, ini juga harus diperhatikan nih, penting juga nih. Bagi teman-teman yang melampirkan sertifikat pelatihan, jangan sampai ketika ditanya juga dia nggak tahu bisa apa dari pelatihan itu. Dan sertifikat pelatihannya juga itu kalau bisa dijadikan kolase ya dalam satu lembar, seperti tadi contoh yang saya tahu, dibikin kolase gitu. Nah, yang terakhir adalah bentuk desain yang berwarna atau tidak norak. Nah, ini kreatif aja lah. Kalau misalkan mau pakai desain boleh silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena yang penting sih buat HR itu isinya juga. Atau bagi yang melamar bagian desain grafis, nah ini lumayan penting juga nih desain TV juga. Kasih warna-warna dikit, tapi nggak norak. Nah, ini bisa kita lihat ya. Contoh CV-CV ini, kita coba review sebentar sedikit lah. Nah, ini kita lihat foto nih. Nah, kalau teman-teman pengen tahu apa sih yang pertama kali dilihat oleh HRD saat melihat CV, yang dilihat pertama kali adalah foto. Foto biasanya foto gitu. Jadi foto pun harus bisa menarik perhatian juga itu. Harus senyum, harus kelihatan gigi, harus lihat semangat dan segala macamnya. Jangan sampai fotonya juga flat gitu. Nah, kita lihat ini ada nomor handphone benar, ada alamat email juga betul. Nah, kita lihat ini alamat kerja dia di Pemalang. Padahal misalkan dia kerja di Jakarta, nah ini harus ditentukan juga alamat domisilinya, gitu. Jangan cuma alamat dia tempat tinggal aslinya juga gitu. Misalkan dia ngekos di Jakarta, nah cantumkan alamat kosannya juga. Tanggal lahirnya ada, udah oke. Nah kemudian ini kebangsaan Indonesia, nah ini nggak perlu. Terus ada status pernikahan, nah ini dicantumkan juga. Terus kita bisa lihat di kalau tabel keahlian, nah ini nih seperti yang saya bilang tadi, jangan hanya menuliskan keahliannya aja gitu, tapi uraikan Anda bisa apa dengan Microsoft Word ini, Anda bisa bikin apa, bisa bikin mail merge kah, atau bisa bikin template apakah, nah itu diuraikan di dalam CV-nya. Nah kita lihat di pengalaman kerja ini udah benar, ada nama perusahaan, ada job position-nya apa, ada tahunnya, ada uraian job desk-nya apa, nah ini sudah benar. Contohnya seperti ini. Nah ini kita lihat di riwayat pendidikan nih. Nomor 4, SCIE Bank BPD Jateng Semarang. Nah, ini kenapa tanda tanya ini? Sebagai HRD bingung nih, ini jurusan apa di sini dia? Nggak jelas nanti. Jadi harus ditampilkan di jurusannya apa, IPK-nya berapa. Tuh. Kualifikasi, ya. Memiliki kemampuan di bidang akuntansi. Nah ini diuraikan, kemampuan apa yang Anda punya di akuntansi. Bisa bikin laporan keuangan, atau bisa bikin neraca, atau apa, itu diuraikan. Jangan cuma nulis begini doang. Kemudian pengalaman kerja, nah ini pengalaman kerja yang salah. Cuma menampilkan nama perusahaan, tapi nggak menguraikan job desk-nya apa. Jadi harus diuraikan juga job desk-nya. Gitu ya. Oke, setelah mereview CV, HRD gitu kan, misalkan dinyatakan lolos CV-nya, lalu HRD mengundang untuk interview, tes. Nah, dalam undangan tes ini apa sih yang dilihat HRD dalam mengundang Anda gitu. Yang pertama adalah respon balasan email. Nah, ketika HRD mengundang Anda gitu kan, melewat email atau WA, nah itu harus segera direspon, jangan sampai kelamaan. Nanti keburu diambil orang. Gitu. Jadi harus responnya harus cepat juga, gitu. Dan dengan balasan yang sopan dan baik. Gitu. Yang kedua adalah respon obrolan di telepon. Nah, kalau HRD mengundang lewat telepon, gitu, harus direspon juga dengan baik juga. Gitu. Jangan sampai ketika ada telepon dari HRD banyak gangguan-gangguan lain di belakang gitu yang membuat nggak bisa kedengeran gitu suara-suara HRD. Itu harus diperhatikan juga. Ya. Kemudian bahasa yang disampaikan juga harus sopan dan baik. Yang ketiga adalah yang dilihat adalah hasil tes tertulis dan psikotes. Hasil tes tertulis ini maksudnya misalkan Anda mengelamar akunting tadi gitu kan. Pastinya yang dites adalah
keahlian Anda di bidang akunting gitu. Misalkan tes laporan keuangan, kan dites, akan dilihat juga, ini bener nggak nih, dia lulusan akunting, bisa nggak akunting, bisa nggak laporan keuangan, itu yang dilihat juga. Kemudian psikotes juga. Psikotes ini HRD melihat gimana sih karakter Anda, gitu. Gimana sih kepribadian Anda, apakah sesuai dengan budaya perusahaan atau enggak, apakah sesuai dengan karakteristik user atau enggak, gitu. HRD akan melihat itu dari hasil psikotesnya. Yang keempat adalah hasil interview. Nah, yang Anda hadapi dengan HRD. Nah, jadi HRD juga melihat cara Anda menjawab interview itu gimana, apakah komunikatif, apakah bisa menjawab dengan benar, atau nggak nyambung. Nah, itu juga kita memperhatikan itu gitu. Jangan sampai pada saat interview Anda nggak bisa jawab, walaupun Anda bisa jawab, tapi harus nyambung juga gitu dengan pertanyaannya. Gitu. Nah, di sini ada 2 tes, yaitu psikotes dan interview. Kalau psikotes itu bermacam-macam lah tujuannya. Ada yang melihat karakter Anda, ada yang melihat kepribadian Anda gimana, ada juga yang melihat cara kerja Anda di perusahaan itu gimana. Jadi dalam psikotes ini biasanya melihat itu. Biasanya HRD melihat kepribadian, cara kerja, dan segala macamnya. Yang kedua, interview HRD. Nah, ini tujuannya ada 3 nih. Tujuan HRD menginterview Anda yang pertama, mengkonfirmasi CV Anda nih. Apakah Anda jujur apa enggak? Misalkan Anda di CV Anda tuh pengalamannya ada banyak, ada 5 tahun, 10 tahun. Nah, di saat interview HRD nih, HRD mengkonfirmasi nih, ini benar nggak nih orang punya pengalaman sebanyak ini gitu. Benar nggak gitu kan? Jadi jangan sampai CV yang Anda buat itu juga asal-asalan. Jangan sampai CV yang Anda buat itu CV bohong-bohongan gitu, harus jujur juga gitu. Karena nanti pada saat interview, itu HRD pasti tahu Anda bohong apa enggak. Nah, dia hati juga gitu. Penting buat teman-teman menulis CV dengan benar, dengan jujur, dan juga menarik. Yang kedua adalah gaya bicara Anda dan perilaku Anda. HRD juga melihat gaya bicara Anda saat interview gimana, gaya perilaku Anda saat saat datang ke kantor gitu kan, saat bertemu HRD, saat merespon salam dan segala macam. HRD melihat itu semua. Paling banyak melihat pada saat interview dengan HRD, cara jawabnya, panik apa enggak, bingung apa enggak, melihat matanya dari kanan kiri apa enggak. Nah, itu HRD melihat itu semua. Yang ketiga adalah HRD akan mengulik kompetensi Anda. Anda melamar akunting, punya kompetensi enggak? Nah, HRD mengulik kompetensi Anda nih. Kemudian kompetensi yang diulik juga kompetensi soft skill-nya gitu. Nah, jadi setiap perusahaan itu punya budaya perusahaan namanya. Contohnya budaya perusahaannya budaya perusahaan misalkan active learning misalkan. Nah, di sini pun HRD akan melihat apakah Anda punya kompetensi active learning, apakah Anda punya kompetensi mau belajar secara terus-menerus. HRD akan mengulik kompetensi itu. Dan kompetensi ini nggak cuma satu, ada banyak. Apalagi yang melamar di level supervisor ke atas. Nah, itu banyak banget kompetensi yang akan digali. Selanjutnya adalah first impression HRD. Nah, ini penting pada saat Anda interview. Nah, jadi pertama kali yang membuat HRD menarik itu adalah pada saat Anda diminta memperkenalkan diri Anda. Nah, disinilah Anda harus benar-benar menyiapkan secara detail, secara fokus, apa aja sih yang harus diuraikan. Apa aja sih yang harus disampaikan pada saat perkenalan diri. Gitu kan? Nah, yang pertama, nama panggilan. Nama panggilan. Oke, kita udah masuki jam duhur mungkin ya. Mungkin teman-teman boleh nunggu sebentar ya, sekitar 5 menit buat nunggu azan dulu ya. Boleh ya teman-teman ya.
terima kasih teman-teman yang sudah menunggu break tadi. Saya mengingatkan juga ya, nanti tadi sudah dipaparkan juga sama Mbak Wulan, akan ada kuis bagi teman-teman yang interaktif bertanya. Nanti akan ada bonus di akhir webinar ini ya. Jadi jangan lupa untuk interaktif bertanya. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, nah ini dia first impression HRD adalah ketika Anda pertama kali memperkenalkan diri Anda. Gitu. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menghafalkan step-step ini. Ini penting banget. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah nama panggilan. Jangan Anda menyampaikan nama lengkap ya, nggak usah. Karena HRD juga udah tahu di CV Anda. Jadi sampaikan aja nama panggilan Anda siapa. Kemudian usianya berapa, statusnya udah nikah atau belum. Kemudian domisili. Nah, domisili ini cukup 2 kata aja. Misalkan ini, saya tinggal di Jakarta Selatan, daerah Matraman. Udah cukup. Nggak perlu lagi menyampaikan saya tinggal di Jalan Kasuari nomor sekian, atas sekian, dan segala macamnya itu nggak perlu. Nggak perlu ya. Jadi cukup 2 kata aja gitu. Kotanya di mana, daerahnya di mana. Selanjutnya adalah universitasnya di mana, itu dijelasin juga. Jadi akhirnya apa, IPK-nya berapa, disampaikan. Kemudian pengalaman kerjanya, nah, pengalaman kerja ini agak panjang, jadi teman-teman sampaikan pengalaman kerjanya di mana ya. Terus sampaikan juga job desk-nya apa aja. Kalau ada achievement, sampaikan juga achievement-nya apa. Ini paling pentingnya juga di situ. Kemudian promosikan keahlian Anda. Setelah pengalaman kerja disampaikan, terus promosikan keahliannya apa. Gitu kan. Saya bisa ini, gitu kan. Buktinya apa? Gini ini gitu. Sampaikan keahliannya. Saya bisa bikin template Excel laporan keuangan gitu. Sampaikan. Kemudian promosikan sertifikat training Anda gitu. Terus yang punya sertifikat itu promosikan juga tuh. Saya pernah training di sini membahas tentang ini gitu, manfaat yang didapatkan ini segala macam itu disampaikan semua. Kemudian dilakukan dengan senyum. Nah, jangan sampai pada saat kalian memperkenalkan diri tapi mimik muka, ekspresi wajah muka itu gugup gitu atau datar dan biasa aja gitu. Pakai senyuman dikit lah gitu, senyum. Karena senyum itu kan auranya positif ya gitu. Kalau misalkan saya nih sebagai HRD melihat introduction-nya pelamar dengan senyum itu punya kesan tersendiri lah yang membuat saya itu mood juga gitu melihat senyum. Karena kan auranya positif kan kalau senyum. Nah, apa yang dilihat HRD dalam mempresentasikan diri Anda gitu, memperkenalkan diri Anda gitu. Yang HRD lihat adalah communication skill-nya Anda gitu. Anda bisa berbicara dengan benar apa enggak gitu. Anda bisa menyampaikan kata-kata dengan baik apa enggak gitu. Apakah informasi yang Anda sampaikan itu tersampaikan dengan benar dan baik apa enggak gitu. Nah, kita melihat communication skill-nya di situ. Nah, ini pun kompetensi juga gitu. Communication skill ini juga kompetensi yang kita nilai juga nanti. Gitu. Kemudian teman-teman pelajari juga macam-macam kompetensi. Gitu kan. Kompetensi itu udah banyak. Nanti kita bahas satu persatu ya. Dan pelajari juga teknik STAR interview. STAR interview itu apa sih? Nanti akan saya jawab setelah ini. Nah, kita lihat jenis kompetensi dulu ya. Nah, yang pertama adalah problem solving. Nah, ini kompetensi yang sering digali oleh HRD bagi para fresh graduate atau para lowongan yang melamar di level staff ini biasanya problem solving. Jadi di sini HRD melihat sejauh mana Anda bisa membuat solusi dari masalah-masalah Anda dulu. Gitu. Sejauh mana Anda bisa mengatasi masalah di pekerjaan dulu itu bisa terselesaikan apa enggak, bisa terselesaikan apa enggak. Yang kedua, active learning. Nah, di sini HRD melihat sejauh mana Anda bisa ada kemauan mau belajar lebih jauh lagi. Dan sejauh mana Anda bisa sejauh mana HRD melihat Anda punya kemauan, punya keinginan untuk ikut training, ikut belajar divisi lain mungkin dan segala macamnya. Jadi kita melihat kandidat ini dia punya kemauan belajar apa enggak sih? Itu jadi penilaian tersendiri juga nantinya. Yang ketiga adalah
emotional intelligence. Nah, di sini HRD melihat sejauh mana sih Anda bisa mengatasi masalah-masalah internal kerja Anda di masa lampau, sejauh mana Anda bisa berempati dengan teman-teman Anda, sejauh mana Anda bisa mengontrol emosi ketika mendapatkan kerjaan yang banyak, sejauh mana Anda bisa mengontrol emosi ketika menghadapi bos yang sedang marah, mungkin. Nah, kita lihat dari sana. Yang keempat adalah teknologi savvy, tech savvy. Jadi HRD melihat juga sejauh mana kandidat ini tahu tentang teknologi. Jangan sampai dia melamarnya admin tapi nggak tahu yang namanya Google Drive. Basic banget itu. Jangan sampai Anda nggak tahu yang namanya Google Form. Jangan sampai Anda nggak tahu cara mengklik link Google Form. Nah, itu basic banget. Kenapa saya bahasnya itu? Karena sampai saat ini masih ada aja orang yang nggak tahu cara mengklik link. Nah, ini jangan sampai kayak gitu juga. Gitu. Yang kelima adalah adaptable. Jadi HRD melihat sejauh mana Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, sejauh mana Anda bisa beradaptasi dengan teman-teman baru Anda nanti di perusahaan. Nah, kita melihat itu juga. Yang keenam adalah kreatif. Nah, ini paling penting nih dari sekian kompetensi. Karena gini, sepinter-pinternya Anda gitu, IPK 3,9 sekalipun, kalau nggak kreatif, buat perusahaan saat ini itu sama aja apa ya? Sama aja tong kosong nyaring bunyinya. Sama aja bohong juga gitu. Karena yang dilihat sekarang gitu, kita perusahaan itu perlu kandidat-kandidat, perlu karyawan-karyawan yang punya kreativitas yang tinggi. Nah, pertanyaannya adalah Anda punya keahlian A, B, C, D. Nah, misalkan gini, dengan keahlian Anda gitu, keahlian Anda A, B, C, D segala macamnya, Anda bisa apa dengan perusahaan? Anda bisa mewujudkan apa di perusahaan kami nanti gitu. Nah, itu kreativitasnya harus dibangun dari sana gitu. Bahkan leadership sekarang itu mencantumkan syarat bahwa leadership itu harus punya kreativitas. Jadi segitu pentingnya kreatif buat para pelamar-pelamar kerja. Gitu ya. Nah, semua kompetensi ini bahkan nanti banyak lagi gitu kan. Nggak cuma 6, banyak, ada banyak. Itu akan digali oleh HRD dalam teknik STAR interview. Nah, ini repot lagi nih, panjang urusan kalau STAR interview. Ini kan saya kasih jawaban gimana caranya. Nah, apa sih STAR interview itu? Jadi STAR interview ini, si HRD ini melihat pengalaman Anda di masa lalu itu seperti apa. Gitu. Pengalaman Anda dalam menyelesaikan kerjaan di masa lalu itu seperti apa. Nah, HRD melihat dari sana. Jadi STAR interview ini mengorek pengalaman Anda, mengorek pengalaman kerja Anda dulu di perusahaan lain itu seperti apa sih. Yang pertama, dari STAR itu ada 4 ya, ada situation yang pertama. Situation ini HRD melihat bagaimana situasi Anda saat itu, bagaimana HRD ingin melihat bagaimana situasi Anda dulu di perusahaan lalu itu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nah, HRD akan melihat itu. Nah, biasanya pertanyaannya begini, dalam situation ya, coba ceritakan pengalaman Anda dulu dalam mengatasi masalah kerja. Nah, teman-teman kalau dapat pertanyaan kayak gini, itu hati-hati nih. Jangan sampai nggak jujur. Jadi harus jujur. Harus sesuai dengan pengalaman teman-teman dulu di sana gitu, dulu di perusahaan lalu atau pada saat kuliah atau pada saat magang atau pada saat kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi nanti diceritakan ya teman-teman, diceritakan pada saat lalu saya begini-gini, saya bekerja dengan tim saya punya bos ada 2, saya punya teman, punya partner ada 3 dan segala macam. Semua diceritakan. Yang kedua adalah tes. Nah, tes ini biasanya pertanyaannya begini, coba ceritakan pengalaman Anda dulu, tugas apa aja yang Anda kerjakan pada saat Anda bekerja di perusahaan yang lama. Nah, ini juga ceritakan tugasnya apa aja, jangan harus jujur juga, jangan sampai mengarang bebas, karena kalau ngarang bebas udah pasti ketahuan sama HRD. Ya. Yang ketiga adalah action. Nah, pertanyaannya begini, ceritakan pengalaman Anda dulu, tindakan apa aja yang Anda lakukan pada saat melaksanakan tugas-tugas Anda. Nah, ini ceritakan juga pengalaman masa lalu Anda nanti. Yang keempat adalah result. Nah, pertanyaannya begini, coba ceritakan pengalaman Anda dulu dari hasil yang Anda lakukan dulu di pekerjaan Anda, itu apa hasilnya? Gitu.
ada achievement, apakah ada awarding gitu kan, nah itu diceritakan. Walaupun nggak ada award itu ya nggak apa-apa, ceritain aja gitu. Yang penting Anda bercerita secara jujur. Gitu. Nah, ini yang saya bahas ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk kompetensi problem solving. Ini baru problem solving, panjang, belum lagi kompetensi active learning, kompetensi kreativitas dan segala macamnya. Banyak. Nah, kemudian masuk ke interview user ya. Setelah interview HRD lolos, itu masuk ke interview user. Nah, apa yang dilihat user dalam interview user ini? Yang pertama adalah skill Anda. Skill Anda sesuai nggak yang diinginkan user. Nah, jadi kalau Anda lamarnya accounting, jadi ya harus punya skill acting. Jangan sampai pada saat interview user, Anda nggak bisa menjawab pertanyaan tentang skill Anda dalam accounting. Yang kedua adalah keterampilan. Nah, keterampilannya gimana? Dari skill yang Anda punya, Anda terampil apa enggak? Yang dilihat user juga. Yang ketiga adalah kemauan belajar. User pastinya pengen staff barunya gitu, punya kemampuan yang selalu meningkat tiap bulan, tiap tahun. Jadi user ini selalu pastinya pengen punya kandidat, punya calon bawahan dia itu yang suka belajar, yang suka ikut-ikut webinar, yang suka belajar-belajar hal lain dan segala macamnya. Yang keempat adalah pengalaman kerja. User juga melihat nih pengalaman kerjanya sesuai nggak dengan apa yang diinginkan gitu. Misalkan accounting minimal pengalaman kerja 2 tahun. Nah, ini sesuai apa enggak nih? Dari 2 tahun itu dia bisa apa aja? Nanti akan digali secara detail oleh user. Digali oleh user sebagai apa yang dia inginkan. Kalau ada di user ini kan yang akan berdampingan langsung dengan user kan, yang berdampingan dengan Anda kan nanti user sendiri. Yang kelima kecepatan kerja. Jadi sekarang banyak skill yang Anda punya gitu. Sesiap apa Anda bisa kerja dengan perusahaan. Saya juga melihat kesiapan ini juga. Siap nggak dengan lembur sampai nginep misalkan? Siap nggak dengan kerjaan yang banyak bisa sampai nginep, bisa sampai keluar kota? Nah itu siap apa enggak? Nah yang terakhir adalah, yang keenam adalah paham dengan job desk. Di sini kan user mengorek semua kemampuan Anda sesuai apa enggak dari job desk yang ada di si user ini. Jadi dia akan mengetes job desk A sesuai apa enggak, job desk B bisa apa enggak, job desk C bisa apa enggak. Jadi teman-teman harus menyiapkan sebisa mungkin harus bisa paham dan tahu job desk apa yang teman-teman lamar. Teman-teman melamar accounting staff misalkan ya harus menguasai job desk accounting staff seperti apa gitu. Jangan sampai nanti pada tahap interview user ditanya job desk tapi nggak tahu. Nah ini bakalan nyesel juga nanti udah lolos seleksi HRD pada saat user gagal gara-gara nggak tahu job desk. Nah, jadi itu tadi yang saya paparkan itu adalah beberapa sebagian lah yang saya paparkan. Masih ada rahasia-rahasia lagi lah, masih ada rahasia. Rahasianya apalagi sih yang dilihat HRD itu dalam melihat CV, dalam melihat perilaku Anda dalam interview lah dan segala macamnya. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, pengalaman udah pasti ya, sesuai apa enggak. Nah, pengalaman itu paling penting. Kalau yang punya pengalaman. Yang kedua adalah IPK tertinggi. Nah, ini biasanya HRD itu memfilter kandidat yang melamar dari sekian banyaknya, HRD filter, IPK tertinggi itu paling atas. Kemudian yang terbawah itu paling kecil. Itu memfilter. Yang akan HRD panggil adalah pastinya IPK yang paling tinggi. Nah, itu udah pasti tuh, dimanapun begitu. Nah, yang ketiga adalah universitas favorit. Nah, bagi teman-teman semua, ya, kandidat yang pada melamar, gitu, HRD akan memfilter universitas yang paling bagus, yang terkenal seperti UI itu pasti yang akan dipanggil duluan, akan dipanggil. Nah, bagi universitas yang nggak terkenal mungkin, nah itu pasti ada di urutan bawah deh. Dia akan nunggunya bakalan lama juga.
Nah, yang keempat adalah pengalaman organisasi. Nah, ini bagi fresh graduate, pengalaman organisasi ini adalah nilai tambah. Jadi HRD akan melihat dia fresh graduate misalnya, dia punya pengalaman organisasi apa enggak. Kalau ada, dia akan masuk dalam list teratas. Jadi yang akan dipanggil duluan nanti pada saat interview adalah yang punya pengalaman organisasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah gimana kalau kalian gitu, teman-teman semua yang belum mendapat kerjaan tidak punya 4 kriteria ini tuh gimana? Coba teman bayangkan gitu, kalau nggak punya 4 kriteria tersebut gitu, udah nggak punya 4 kriteria tersebut, ditambah juga nggak tahu cara lolos CV, ditambah lagi nggak tahu cara menghadapi interview HRD dan user, ditambah banyak saingan yang ratusan bahkan ribuan. Nah, itu gimana gitu? Lolos apa enggak? Nah, itu kan masalah juga gitu, masalah buat Anda gitu, masalah buat teman-teman yang sedang melamar gitu, masalah besar juga. Tapi kalau teman-teman bisa nguasain teknik cara nulis CV dengan benar, cara nguasain menjawab pertanyaan interview dengan baik dan benar, kami yakin nih, saya yakin 90% pasti Anda akan lolos, saya yakin. Kenapa begitu? Ini pengalaman saya nih, pengalaman saya. Dulu waktu saya lulus gitu kan, saya udah mempelajari cara menulis CV dengan benar ini udah lama banget pada saat saya lulus. Saya lulus tahun 2010. Sebelum saya wisuda itu saya udah mempelajari itu. Saya ikut trainingnya, bukan seminar lagi. Saya ikut trainingnya gitu. Saya ikut trainingnya selama 3 hari. Di situ diajarin cara menulis CV yang benar gimana, cara menghadapi interview yang baik dan benar gimana. Itu saya pelajari semua di situ. Nah, hasilnya adalah pada saat itu saya melamar di perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang terbesar di Jakarta pada saat itu, terbesar di Indonesia lah. Saya ada 200 orang gitu kan, 200 orang. Dan kepada Allah pada saat itu saya interview langsung dengan usernya dan langsung diterima langsung. Nah, kok bisa diterima? Ya atas keyakinan saya gitu kan, atas apa yang saya pelajari, otomatis apa yang saya pelajari tentang CV itu, ya itulah pengaruhnya gitu. Itulah kenapa saya bisa lolos, karena ya mulai dari CV-nya, isinya ya bagus. Karena udah diajarin juga caranya, tahu juga tekniknya. Jadi keyakinan itulah yang membuat Anda nanti bakal lolos juga. Nah, setelah dari situ, setelah saya lolos interview, itu kan, oh ya, saya dulu itu saya melamarnya frontliner di Bank Mandiri lah, Bank Mandiri BUMN. Saya melamar frontliner. Masa frontliner, terus pertama kali bekerja, terus saya diundang lagi interview lagi nih. Diundang lagi interview di bagian HR NGA. Nah, interview waktu itu saingan saya ada tiga orang. Tiga orang, interview dengan user. Nah, pada Allahnya, saya lah yang lolos pada saat itu. Gitu kan, saya yang lolos. Alhamdulillahnya saya yang lolos. Nah, akhirnya yang tadinya saya lamar frontliner gitu kan, teller atau CS, berubah jadi masuk ke bagian HR NGA gitu. Oh, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi gitu, karena CV saya bagus gitu kan, karena interview saya udah menguasain, akhirnya alhamdulillahnya lolos, ditaruh di bagian yang pada saat itu bagian ini benar-benar apa ya, benar-benar inilah buat karir itu benar-benar bagus lah pada saat itu. Nah, itulah cerita-cerita saya dulu. Oke. Nah, dari sekian tadi yang saya paparkan gitu kan, alhamdulillah mungkin teman-teman sudah tahu kesalahannya di mana, apa aja yang harus diperbaiki gitu kan. Terus bagaimana cara kelanjutannya nanti. Teman-teman saya yakin udah tahu lah. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah teman-teman belajar jualan. Belajar jualan nih. Loh kok belajar jualan gitu? Kan kita ngelamar kerja gitu. Iya memang belajar jualan. Karena secara nggak langsung ketika teman-teman melamar kerja gitu kan, itu sedang mempromosikan diri Anda selayak apa Anda diterima di perusahaan. Nah itu sebenarnya sedang jualan juga gitu kan. Menjual keahlian Anda, pantas apa enggak, gitu. Menjual CV Anda di depan HRD ini sesuai apa enggak, gitu. Bagus apa enggak, layak atau tidak oleh perusahaan. Nah,
itu kan Anda sedang jualan juga gitu. Nah, bicara sedang jualan, apa yang dijual? Yang dijual adalah produknya adalah diri Anda. Diri Anda. Terus yang dijual apa? Value. Nilai tambah dari diri Anda tuh apa? Nah, Anda jual lah di depan HRD. Nah, terus value yang bagaimana? Value keterampilan, keahlian nulis CV, keahlian menjawab pertanyaan interview, dan segala macam. Caranya gimana? Ya bentuk personal value. Pelajari cara lolos seleksi dulu deh gitu. Jangan dulu pelajari job desk misalkan. Pelajari aja dulu lolos seleksi dulu, baru ke bagian lainnya gitu. Nah, bicara jualan itu pastinya ada namanya marketing tools. Nah, ini marketing tools-nya buat para pelamar yang kita tahu ya, biasa CV sama. Yang kedua, sertifikat. Kalau belum ada sertifikat, ya mulai dari sekarang carilah sertifikat, ikut training lah dan segala macamnya. Yang ketiga ada portfolio, kalau ada gitu, sebagai nilai tambah. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman sudah punya marketing tools ini tapi nggak punya values-nya, ya sama aja bohong gitu kan. Punya CV tapi nulisnya nggak bener, ya gagal lagi. Punya sertifikat tapi pada saat interview nggak bisa jawab dengan benar gitu. Apa yang bisa didapat dari sertifikat training? Dan juga portfolio gitu. Ketika ditanya pada saat interview nggak bisa jawab dengan benar gitu. Isi portfolionya apa? Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus teman-teman lakukan adalah bentuk personal value. Apa aja? Yang pertama, bisa mampu membuat CV dengan benar. Gitu. Bukan dengan baik juga gitu. Membuat CV dengan baik tapi kalau nggak benar isinya ya bohong juga. Yang kedua, mampu menjawab pertanyaan interview. Yang ketiga, menguasai teknik nego gaji. Kalau sudah lolos interview, teknik nego gaji nggak bisa, ya bisa berpotensi gagal juga. Dia harus dikuasain juga. Yang keempat, menguasai fungsional job desk. Nah, setelah poin 1, 2, 3 dikuasai, nah fokuslah menguasai job desk juga. Gitu. Yang kelima, menguasai teknologi masa kini. Karena tentunya perusahaan ya di era 4.0 ini pengen karyawan baru-baru ini bisa teknologi lah, familiar dengan teknologi. Jadi teman-teman juga harus mempelajari teknologi yang ada sekarang. Misalkan contoh, kalau teman-teman tahu itu ya teknologi Trello, Trello.com itu buat memperlancar tugas-tugas sehari-hari pekerjaan menggunakan Trello, atau juga bisa menggunakan Monday.com. Nah, itu teman-teman pelajarilah di YouTube, itu banyak banget untuk mempelajari teknologi baru. Yang keenam, mampu mengimplementasi hasil sertifikat training. Nah, ini juga harus bisa juga nih, ketika ditanya, kamu training brevet A ya, brevet B, terus apa yang dipelajari di sana? Nah, itu harus bisa jawab juga gitu. Jawabnya pun harus bisa, harus dengan ekspresi yang meyakinkan gitu. Jangan sampai jawabnya bisa tapi ekspresinya nggak meyakinkan. Nah, itu dinilai juga oleh HRD. Kayak gitu. Selanjutnya, nah, yang harus teman-teman lakukan, pelajari value-value tadi. Gimana cara pelajarinya? Ikut webinar, ikut training, entah itu berbayar atau gratisan. Ikutilah training cara-cara lolos seleksi, cara-cara menghadapi interview itu ikuti semua. Kita pelajari, kemudian pahami, pelajari berulang-ulang sampai paham. Jangan sampai yang udah pelajari itu nggak paham juga. Kemudian latihan interview sendiri di rumah, gitu kan. Latihan cara nego gaji di rumah gitu sendiri. Itu harus dilatih secara terus-menerus gitu. Kalau pengen cepet-cepet dapat kerjaan juga. Gitu. Nah, dari sekian yang saya paparkan tadi gitu, itu masih belum seberapa sebenarnya. Masih banyak step-step lain yang harus dipelajari juga. Kalau saya bahas di sini semuanya itu nggak cukup waktunya kan. Sekarang udah hampir 2 jam gitu. Seperti negosiasi gaji itu tahapannya juga panjang. Cara jawab interview star juga itu tahapannya juga panjang gitu. Nggak cukup juga waktunya saya bahas di sini. Nah, kabar baiknya teman-teman semua, minggu depan saya dan tim juga akan membuat webinar premium di tanggal 21 Agustus
dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, ini durasinya lebih panjang karena ini premium juga gitu, premium. Dan nanti yang mengisi pun bukan saya lagi gitu. Yang mengisi nanti adalah yang lebih senior dari saya. Beliau adalah seorang manajer HRD gitu kan, yang sudah punya pengalaman 25 tahun lebih lah. Yang ilmunya itu daging semua. Makanya sayang banget kalau nggak kita simak materinya nanti. Beliau juga mentor saya juga gitu. Banyak juga saya belajar dari dia gitu, cara-cara interview, cara-cara jawab interview banyak juga saya belajar dari dia. Yang akan membawakan materi nanti akan lebih senior dan lebih pakarnya di bidangnya. Nah, apa aja yang dibahas di webinar premium nanti? Gitu. Yang pertama adalah Anda akan diajari cara mengirim CV ke ratusan bahkan ke ribuan HRD dalam waktu yang mudah dan cepat. Nah, tentunya kalau Anda sudah bisa cara-cara ini, pasti kesempatan Anda dalam mendapatkan pekerjaan itu lebih banyak gitu kan, ribuan HRD gitu. Kalau bisa jutaan emailnya ya kita kirim jutaan juga gitu. Yang kedua, Anda akan melihat prakteknya langsung, praktek interview juga bagaimana, praktek nego gaji bagaimana, dan dipandu langsung oleh senior saya nanti, mentor saya nanti di tanggal 21. Jadi nanti di webinar ini bagi teman-teman yang masih gugup pada saat interview, masih nggak tahu cara nego gaji gitu pada saat interview, kita pastikan semua masalah-masalah itu akan terselesaikan dengan baik dan benar. Tapi akan dibahasnya hanya di webinar premium. Nah, yang ketiga tambahannya adalah bagi teman-teman yang ikut webinar premium nanti akan mendapatkan template CV yang menarik perhatian HRD. Teman-teman jadi nanti tinggal isi aja template-nya. Kalau masih ada yang belum ngerti, nanti cara-caranya bisa nanya-nanya di konsultasi gratis di Telegram atau di WhatsApp. Oke. Oke, karena ini webinar premium, jadi teman-teman cukup menginvestasikan di harga 299.000 aja ya. Nah, ini karena webinar premium diisi oleh pengalaman manajer HRD berpengalaman hampir 25 tahun lebih gitu. Jadi teman-teman bisa beradaptasi dengan harga 299.000 rupiah. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah harganya udah pas apa belum? Apa terlalu murah begitu teman? Boleh komentar di kolom chat. Silakan teman-teman. Apakah investasi harganya kemurahan atau bagaimana? Boleh komen, silakan komen. Oke, negola investasinya Pak. Nah, ada lagi mungkin yang komen kira-kira harganya pas belum nih buat teman-teman semua nih? Menurut aku agak impresif Kak untuk takaran saya mahasiswa. Oke, ada lagi mungkin menurut saya worth it. Apa nih? Utzon di range-nya external fast graduate. Oke. Apakah ada sertifikat? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nego Pak, harga pandemi. Boleh, boleh. Dapat sertifikat nggak? Nah, nanti biar Mbak Wulan nanti yang menjawab sertifikatnya dapat apa enggak. Aku belum ada pemasukan juga, Kak. PPKM sale. PPKM masih ada ya sekarang ya? Oh, udah enggak? Masih ya. Ada diskon nggak untuk hari ini? Oke, gini deh teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ikut webinar ini, gitu kan, saya kasih harga promosi deh. Saya kasih harga promosi. Teman-teman yang ikut webinarnya cukup membayar 100.000 aja deh. Gitu kan. Karena kita juga ngerti lah lagi PPKM, lagi mungkin teman-teman yang mahasiswa belum dapat kerjaan, kita kasih harga promo 100.000 buat teman-teman khusus yang mengikuti webinar gratis kali ini. Oke, gimana? Ada yang mau komen lagi? Oke ya. Nah, tapi belum selesai juga nih
masih ada bonus bagi teman-teman yang daftar 2 orang, ya kan? Nggak harus bayar 200.000, sama aja ya, kalau 200.000 kan 100.000. Saya kasih harga promo bagi teman-teman yang daftar 2 orang yang mengikuti webinar ini, cukup membayar 150.000 aja, ya. Ini udah harga promo banget, 150.000. Oke. Dan teman-teman akan mendapatkan bonus. Yang pertama, template CV premium. Nah, kalau udah namanya premium nih udah pasti CV-nya profesional lah. Namanya premium gitu kan. CV-nya profesional, sudah pasti akan dilirik HRD, sudah pasti kreatif isinya, dan sudah pasti informatif isinya, gitu kan. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan rekaman webinar nanti. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar nego gaji, belajar cara menjawab pertanyaan interview, teman-teman bisa mengulang-ulang kembali rekaman-rekaman nanti di webinar tanggal 21 nanti. Yang ketiga, teman-teman bisa mendapatkan grup support untuk konsultasi gratis. Nah, bagi ada pertanyaan yang belum jelas, bisa konsultasi melalui grup nanti kita pastikan. Untuk suatu pembayaran tanggal 15 Agustus ya, pukul 23.59. Kalau lewat dari tanggal tersebut bisa kembali ke harga normal ya. Jadi kalau bisa cepat lebih bagus. Oke. Next-nya, nah ini ada beberapa tips dari saya gitu dalam mencari lowongan kerja. Teman-teman harus perlu ketahui juga nih penting, lamar kerja itu memang banyak ya, ada di job portal, ada di Instagram, Facebook group, dan juga di LinkedIn. Nah, dan itu semua harus teman-teman kuasai juga, Instagram juga, Facebook juga, job portal juga, dan LinkedIn juga gitu. Yang pertama, biasanya di LinkedIn yang benar-benar up to date itu di LinkedIn biasanya. Saya sarankan teman-teman bikin akun LinkedIn yang belum punya nih, bikin akun LinkedIn dari sekarang. Nah, yang kedua, setelah bikin akun LinkedIn, follow semua akun-akun HRD yang ada di LinkedIn. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak follow akun HRD, kalau nggak follow orang-orang yang dari HRD, nanti teman-teman nggak bisa melihat postingan-postingan lowongan kerja. Karena kebanyakan di LinkedIn itu yang memposting lowongan kerja adalah orang-orang HRD, gitu ya. Yang ketiga, pentingin terus LinkedIn. Ini di LinkedIn ini lowongan yang fresh, yang up to date banget. Jadi pantengin aja tiap hari gitu, pasti ada lowongan kerja. Yang keempat adalah follow akun loker di Instagram, di Facebook, atau di medsos-medsos lainnya juga kalau ada. Dan yang kelima adalah save alamat email HRD. Jadi teman-teman mulai sekarang koleksilah email HRD. Ya, siapa tahu nanti bisa mengulang kembali, ngirim email lagi kan. Penasaran gitu bisa ngulang email lagi. Nah, ini adalah daftar-daftar info-info loker di Instagram ya, teman-teman bisa lihat nanti. Bisa cek satu persatu. Nah, di masa pandemi ini saran saya ya, jangan sampai salah melamar ke perusahaan. Nah, melamarlah perusahaan di sektor-sektor esensial dan sektor-sektor yang kritikal, seperti yang ada di daftar ini nih. Sektor keuangan, sektor teknologi, perhotelan, industri ekspor, dan segala macamnya ya, masih banyak sebenarnya. Dan sektor kritikal, kalau pengen aman-aman banget bisa ngelamar di rumah sakit. Nah, dulu saya pernah bekerja di rumah sakit juga sebagai HR juga. Di situ memang aman sih. Kalau masa pandemi aman. Jarang ada PHK lah pastinya. Kemudian di sektor keamanan, energi, logistik juga ya. Logistik, makanan dan minuman, petrokimia, bahan bangunan, konstruksi, dan masih banyak lagi lah. Bisa dicari-cari di internet. Nah, ini buat teman-teman yang sering gagal psikotes, ya, sebenarnya masalahnya cuma satu, kurang terbiasa aja. Nah, di sini teman-teman bisa kunjungi langsung aja websitenya untuk latihan psikotes. Sering-sering latihan psikotes sampai terbiasa. Nah, nanti kemungkinannya insya Allah bisa lolos kalau udah terbiasa. Oke, mungkin itu dari saya, ya. Dari apa yang saya share hari ini. Mohon maaf nggak bisa men-share semuanya itu sampai detail karena waktunya nggak cukup juga. Mungkin nanti di webinar tanggal 21 nanti akan dibahas secara detail oleh partner saya.
Oke, mungkin ada pertanyaan mungkin. Saya balikan ke Mbak Wulan. Silakan Mbak Wulan. Oke, terima kasih Pak Arbi. Oke, teman-teman gimana? Bagus sekali ya tadi paparannya dari Pak Arbi sudah menjelaskan secara detail bagaimana clue dan kisi-kisinya untuk bikin CV atau ada mungkin pertanyaan pada saat interview atau nanti negosiasi gaji bagaimana sih. Mungkin dari teman-teman di sini banyak nih yang sudah mengajukan pertanyaan. Tadi saya juga sudah lihat kolom chatnya tuh sudah banyak sekali pertanyaan nih Pak Arbi. Nah mungkin bisa sesi online-nya dulu ya. Jadi untuk pertanyaannya nanti bisa diajukan raise hand, itu nanti bisa disebutkan nama dan domisilinya atau lokasinya, lalu dijelaskan untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dimulai. Oke, ada siapa? Mas Hafiz Ghazali, silakan Mas. Selamat siang, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini Pak, saya mau bertanya mengenai tentang CV ya. Di kulit-kulitnya aja tadi udah disinggung. Ini mengenai misalkan saya melamar di perusahaan, saya kan basicnya kimia, sarjana kimia sains, kimia murni. Saya kan misalkan mengikuti banyak pelatihan ISO. Ada ISO ya 9001, 45.001, dan yang lain-lainnya. Nah, sekiranya misalkan saya melamar pada perusahaan yang background-nya itu makanan dan minuman, food misalkan gitu. Itu saya cuma lampirin ISO-nya itu pelatihannya itu sertifikat yang basicnya yang relevan sama bidang makanan dan minuman aja, Pak. Apa bagaimana, Pak? Ya, saran saya sih lampirkan semua sertifikat yang pernah Mas Hafiz itu ikutin sih. Lampirkan semua, walaupun tadi nggak sesuai ya sertifikatnya ya. Apa namanya? Background pendidikannya ya, sama perusahaannya. Ya, nggak apa-apa. Karena sertifikat itu namanya nilai tambah sih. Nilai tambah buat HRD untuk menilai lebih lanjut kelayakannya seperti apa gitu. Jadi dilampirkan aja nggak apa-apa sebenarnya. Kayak gitu. Berarti dicantumin lagi ya Pak, pada saat yang misalkan di CV ada ini pendidikan non formalnya misalkan gitu, di situ ditulis aja pernah mengikuti pelatihan ISO, disebutin runtutan rincian-rinciannya ya Pak? Iya, sebutin semuanya. Sebutin kalau bisa saran saya detail sebutin. Dari Ya, apa yang didapat dari sertifikat itu sebutin secara detail. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya. Oke, siapa dulu? Hana ya? Mbak Hana, boleh silakan Mbak Hana. Hana Elizabeth ya. Selamat siang, Arbi. Ya, siang Mbak. Pak, saya mau tanya tapi di luar pembahasan yang CV tadi. Sebelumnya saya kan pernah melamar di suatu perusahaan kimia sebagai staf AR, dan situ sempat berbicara juga sama HRD-nya. Salah satu persyaratan untuk melamar sebagai staf AR itu harus menahan ijazah, Pak. Nah, dan situ kan saya sempat merespon kalau penahanan ijazah sekarang itu sudah tidak diperbolehkan ya, Pak. Ya. Lalu untuk melamar sebagai staf AR itu harus disurvei juga tempat tinggalnya. Menurut Bapak seperti apa ya, Pak? Apakah saya terima ataukah saya tolak aja gitu? Terima kasih. Ya, jadi masalah ijazahnya di ini ya, sebagai inilah, sebagai sitaan. Gitu kan. Ya sebenarnya ijazah itu udah nggak boleh sih sebenarnya ditahan oleh perusahaan. Ada peraturannya. Gitu. Kalau perusahaan yang melakukan itu akan kena denda juga gitu. Nah, tapi memang masih banyak sih perusahaan yang pakai metode itu dengan ketakutan kalau si HRD ini resign buru-buru gitu kan karena sesuatu hal. Nah, itu sih ketakutan, kecemasan si perusahaan sebenarnya. Nah, kalau menurut saya sih balik lagi ke mbaknya juga gitu. Mbaknya juga melihat nih perusahaan bagus apa enggak. Karir path-nya di sana itu bagus apa enggak. Gitu.
kalau bisa bertanya-tanya ke orang yang udah pernah di sana, silakan tanya-tanya dulu gitu. Kalau memang misalkan bagus karirnya ya boleh juga apply tahan ijazah silakan aja gitu. Tapi balik lagi ke mbaknya sendiri juga. Apakah nanti siap ketika ijazah ditahan gitu kan? Apakah nanti siap dengan konsekuensinya nanti kalau ijazahnya nggak bisa diambil atau gimana? Nah, itu balik lagi ke mbaknya sendiri gitu. Karena memang kita nggak bisa ini juga sih. Nggak cuma 1-2 perusahaan yang pakai metode tahan ijazah ini. Masih banyak juga yang melakukan itu gitu. Jadi kalau benar-benar mepet banget gitu dari diri mbak sendiri pengen dapat kerjaan ya balik lagi. Gitu. Kalau sudah siap dengan tahan ijazah ya silakan ambil aja gitu. Menurut saya sih gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Mbak Rahel, silakan Mbak Rahel. Ya, Mbak Rahel boleh di Ya, mute. halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, saya Rahel dari Bekasi. Saya ingin menanyakan, sebenarnya banyak ya, sebenarnya Angel banyak, tapi saya sedikit aja deh. Untuk kan saya sering melihat CV antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Belanda pun juga beda-beda kan ya. Tapi saya suka bingung kalau untuk uploading kan itu istilahnya kayak seperti pendidikan, dan Vaardigheden itu kan kayak seperti skill atau keterampilan. Nah, kalau saya lihat, saya pernah melamar di perusahaan ternama di Belanda waktu itu, dan sama di UK. Saya waktu keterima di UK di PT Certas Energy itu tahun 2017. Ya, itu saya masih bekerja. Di perbankan asing. Saya keterima sebagai supervisor di Certas tersebut. Lalu pertanyaannya sekitar ada 25. Seperti ini Mas Arbi, boleh saya lihat ya? Boleh dilihat ya? Boleh. Ya, sebentar. Ya, saya punya dari Certas Energi. Saya ingin menanya banyak sekali pertanyaan yang menyebab ini ketika saya terima di tahun 2017 ya, Certas. Lalu ada pertanyaan seperti ini, dan saya mengisi jawaban seperti ini, Mas Arbi. Nah, yang saya temukan di sini ada pertanyaan strength and weakness, ya, yang jadi mungkin weakness-nya kali ya. Kalau strength kan kita kan apapun kita mampu, kita bisa. Itu saya hood lah. Tapi ketika ditanya weakness, ya, itu suatu menurut saya sih sebagai porsi terbesar kali ya untuk negara sana. Jadi di sana itu mungkin negaranya tuh dia nggak suka yang namanya istilahnya kerja itu hanya untuk ya kayak di Indonesia tahu sendiri ya, mungkin hard worker seperti itu, hard worker kerja keras. Nah, saya bingung untuk weakness ini apa gitu. Weakness ini apakah kita nggak mungkin bilang boring atau bored atau tired. Jadi bingung yang saya itu yang saya tulis di answer itu. Saya nggak mungkin nulis tired atau apa. Saya bingung untuk menjawabnya seperti apa itu. Terus yang kedua, tadi kan boleh sertifikat yang di luar dari kayak seperti Excel atau apapun ya, mungkin sertifikat biasaan tutor juga kan, terus sertifikat lain kayak sertifikat HSBC saya juga punya gitu. Itu nggak masalah, apakah dipermasalahkan nanti ketika kita interview sama interviewernya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, udah cukup itu aja deh. Segitu aja. Cukup. Oke, masalah weakness ya, memang sih kita kalau strength dan weakness ya, kalau disebutkan strength-nya apa banyak gitu kan. Tapi kalau weakness bingung. Weakness-nya apa nih? Nah, yang jelas gini, kalau weakness jangan sampai menyampaikan weakness-nya sifat. Contoh, saya malas, jangan sampai. Tapi sampaikanlah weakness-nya itu ke arah tentang pekerjaan. Misalkan, weakness saya adalah saya terlalu cepat bekerja. Akhirnya karena terlalu cepat, nulis suratnya banyak yang typo, misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, tapi itu tadi, kalau menyampaikan weakness, jangan lupa uraikan juga solusinya. Nah,
Mbak, weakness-nya A, solusinya apa? Itu disampaikan juga, ditulis juga di CV-nya. Kalau diminta di CV, tulis CV-nya. Kalau pada saat interview, nah itu uraikan apa yang membuat apa maksudnya weakness saya malas misalnya, weakness saya terlalu cepat bekerja karena gini gitu. Sampaikan solusinya apa. Jangan sampai menyampaikan weakness tapi nggak ada solusinya. Nah, itu doang sih. Nah, terus untuk menyampaikan weakness sebenarnya ya kalau menurut saya selama ini nggak perlu banyak-banyak. Ya maksimal 2 lah. Atau 1 pun nggak apa-apa. 1 pun nggak apa-apa. Kalau ditanya, ini weakness cuma 1 ya? Ya jawab aja iya, gitu. Kalau nggak ada ya mau ngapain lagi gitu kan? Jawab aja iya gitu. Nggak masalah, sebenarnya nggak masalah itu. Karena yang dilihat HRD itu bagaimana Anda bisa mengatasi masalah, itu aja sih. Gitu. Oke, sorry ini aku potong. Tapi kalau weakness itu kita hanya untuk apa? Kita selain menulis itu kita harus ada solusi. Berarti ada reason-nya. Iya, ada reason-nya, ada solusinya. Oh, oke. Itu yang sering banyak ini, Mas. Terserah. Iya. Oke, yang kedua ya. Oke. Yang tadi udah ya, yang kedua sertifikat. Apakah harus dicantumkan sertifikat HSBC? Cantumkan aja, Mbak. Cantumin aja. Karena sertifikat itu, seperti yang saya bilang tadi, sertifikat itu adalah nilai tambah. Semakin banyak sertifikat, itu semakin banyak nilai tambah kandidat untuk bisa menarik perhatian HRD dan user. Tuh. Jadi, apapun sertifikatnya, ya kalau bisa yang berhubungan lah ya, berhubungan. Tapi walaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Itu ada nilai tambah juga tersendirinya gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Dilampirkan aja. Dan kalau misalkan ditanya, itu harus bisa jawab juga, Mbak. Jangan sampai sertifikat banyak, ketika ditanya, ini sertifikat apa nih? Sertifikat telah mengikuti laporan keuangan misalkan. Tapi nggak bisa jawab. Nah, jangan sampai gitu. Nah, kalau misalkan belum bisa jawab, jangan dilampirkan dulu sertifikatnya. Iya, betul. Nah, jadi dibuat dulu narasinya, oh kalau saya nanti ditanya sertifikat ini nih, nanti saya jawab ini nih. Nah, itu bikin narasinya aja setelah tertulis. Nanti dilatih, dihafalin gitu. Begitu. Oh, oke. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, saya paham. Yaudah, thank you all ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Thank you. Thank you. Oke, selanjutnya dari siapa lagi, Mbak Wulan? Ada lagi yang mau bertanya? Imam ya? Imam. Sudah. Mas Imam, boleh Mas Imam. Oh iya, selamat siang Pak Arbi. Siang. Ya. Pak Arbi, ini saya ingin menanyakan di masa pandemi ini dengan usia saya yang mau menginjak ke angka 30, ini non pengalaman di bidang perusahaan dengan gelar sarjana, apakah bisa untuk mencapai target bekerja di suatu perusahaan ya Bapak ya? Masnya belum pernah pengalaman kerja sama sekali? Apa gimana? Pengalaman kerja sudah ada sebelumnya. Sebelum saya bergelar sarjana hukum, saya seorang pedagang Bapak. Nah ini dengan masa pandemi seperti ini, kita mau putar haluan lah istilahnya. Oh, iya. Itu gimana Bapak ya? Jadi intinya background-nya apa, tapi melamarnya apa gitu, nggak sesuai gitu ya? Iya, betul. Nah, jadi gini, kalau kasusnya seperti itu sih, bisa saya katakan itu tidak menutup kemungkinan akan dipanggil dulu deh, bisa jadi akan dipanggil dulu oleh si HRD. Tapi kemungkinan besarnya karena pastinya saingan banyak gitu kan, ya, kemungkinan besar juga bisa jadi nggak dipanggil juga gitu. Nah tapi gini, cara mengatasinya gini Mas, kalau Mas berubah haluan gitu kan, melamar background-nya hukum tapi ngelamar kerjanya di bidang finance misalkan. Nah, itu kumpulin sertifikat training yang berhubungan dengan berubah haluan itu. Misalkan, Mas mau lamar di bidang finance, nah Mas kalau bisa ikuti training dulu, training finance apa, itu kumpulin sertifikatnya. Karena itu loh nanti yang menjadi nilai tambah bagi si HRD. Gitu. Karena HRD kan melihat gini, oh si A background-nya hukum, tapi kok ngelamar finance ya? Wah ini salah jurusan nih, salah tempat nih. Tapi kalau ada sertifikat di sana, sertifikat yang berhubungan dengan finance, nah itu berpotensi akan menarik lagi perhatian HRD juga gitu. Oh ini ada sertifikat training
bagian finance-nya nih, boleh juga nih. Nah, itu nilai tambah juga, Mas. Betul. Jadi memang kalau memang berubah haluan itu agak susah sih. Tapi bisa diatasin dengan itu tadi sertifikatnya ada, kan pengalaman misalkan. Kalau bisa ada portfolionya juga yang berhubungan dengan finance-nya juga. Nah, itu lebih bagus juga nilai tambahnya kayak gitu. Tapi di samping itu ya, Mas, di samping itu yang namanya rezeki lah pasti ya ada aja lah. Walaupun beda background, kalau ada rezekinya dia dapat kerja ya pasti ada. Jadi jangan pantang menyerah lah walaupun beda haluan ya. Terus-terusan aja lamar kerja. Kayak gitu. Mungkin ada tambahan untuk kalau semisal kita menyikapi dengan bertambahnya usia kan, apalagi di masa pandemi ini otomatis kan saingannya termasuk fresh ya Pak ya. Ya. Itu untuk meminimalisir kegagalan itu apakah saya harus mengikuti kayak webinar atau sertifikat dalam bentuk apapun sesuai yang saya lamar atau bagaimana Pak untuk tips jitunya? Terima kasih. Ya, jadi Mas harus ikutin training-training yang sesuai dengan Mas lamar nantinya. Walaupun usia juga seperti yang saya bilang tadi ya, kalau usia juga kita lihat dulu pengalamannya apa. Kalau pengalamannya sesuai, ya bisa jadi dia dipanggil dulu. Kalau misalkan usianya nggak sesuai, tapi dia punya sertifikat, sering ikut training, nah itu jadi nilai tambah juga gitu. Ada kemungkinan besar dipanggil dulu buat HRD, gitu, buat menggali lebih dalam. Gitu. Kemauannya seberapa besar dia mau berubah haluannya itu dilihat dulu dari HRD. Jadi kumpulin terus masa sertifikatnya kalau mau berubah haluan. Kayak gitu. Gimana Mas Imam, sudah cukup terima jelas? kasih. Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin yang di chat Pak Arbi bisa dilihat. Untuk pertanyaannya di kolom chat sudah banyak nih pertanyaannya. Oke, di chat yang mana ya pertanyaannya? Di chatnya ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan ya. Oke, mungkin ini ada satu dari Kiki Hardianti ya. Hardianti ini ada tanya nih Pak, gimana seberapa penting sih KK dan KTP itu kita cantumkan gitu? Karena kan ada beberapa perusahaan yang tidak wajib atau menurut perusahaan itu adalah suatu rahasia yang tidak boleh bocor atau seperti apa. Ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, sebenarnya wajib nggak sih untuk identitas ini diberikan pada saat kita apply CV? Apakah nanti diberikannya kalau nanti diminta oleh perusahaan? Nah, silakan Pak Arfi. Oke. Penting nggak sih lampirin KTP atau KK ya tadi ya? Ya, betul. Kalau KTP sih penting sebenarnya. Karena kan kita melihat juga mengkonfirmasi juga dia agamanya apa, usianya berapa, tempat tinggalnya di mana, itu kita mengkonfirmasi lewat KTP juga. Tapi kalau kakak, itu kalau memang nggak disuruh oleh perusahaan, nggak perlu juga sih, nggak penting-penting juga. Tapi biasanya nanti kalau udah direkrut gitu, di karyawan ya, kakak itu akan diminta juga. Gitu. Jadi kalau saran saya sih KTP aja cukup sih sebenarnya. Harus kakak kalau nge-apply gitu. Kayak gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan nih di chat dari Tri Cahyani ya. Seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa melampirkan portfolio menjadi suatu nilai tambah saat melamar kerja. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara membuat portfolio yang baik dan benar. Atau apa saja yang harus dimasukkan dalam portfolio ini. Oke, kalau mengenai portfolio itu panjang pembahasannya. Nanti di webinar selanjutnya saya akan buat webinar tentang portfolio. Yang jelas gini, kalau portfolio itu teman-teman mencantumkan keahlian dan buktinya. Misalkan teman-teman keahliannya apa nih? Keahlian membuat template laporan keuangan. Nah, cantumkan buktinya di situ. Di screenshot aja laporan keuangannya. Taruh di Word. Nah, cantumkan buktinya. Terus apa lagi? Teman-teman bisa desain. Kalian desain grafis. Nah, cantumkan bukti keahlian teman-teman itu apa? Nah, di screenshot hasil desainnya ke portfolio. Kayak gitu. Sesimpelnya sih itu sih.
Ini kalau nanti kita akan bahas lagi deh kalau soal portfolio. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dari Fernando ya. Iya Pak, Ya, silakan. saya sebelumnya perkenalkan nama saya Fernando Nicodemus dan saya mungkin masih mahasiswa tingkat akhir. Ya. Saya ingin bertanya Pak, jadi selama misalnya pandemi ini kan bahkan beberapa sebelum-sebelumnya itu saya kan sering mengikuti beberapa volunteer or ambassador gitu kan. Nah, nanti saya melakukan misalnya kayak ini apa namanya lamar pekerja sesuai misalnya saya kan jurusan accounting. Nah, terus nanti misalnya itu nanti kan bakal ada cantumin kayak log hack gitu kayak mental health kayak gitu-gitu. Nah, aku mau tanya Pak kalau misalnya itu nanti sertifikat itu apa sesuai dengan apa yang sesuai yang jurusan yang kita lamar atau bisa dimasukkan beberapa semua? Oke. Jadi ada beberapa sertifikat yang tidak sesuai dengan apa yang dilamar gitu ya. Iya, Ya. don't relate Nah, gitu. ya, saran saya cantumin aja Mas. Itu nilai tambah juga. HRD akan menilai gini, kalau ada sertifikat yang nggak sesuai, HRD pun menilai, wah ini orang sering-sering ke training nih. Nah, itu nilai tambah. Artinya apa? Active learning-nya ada di orang ini. Nah, itu nilai tambahnya di situ. HRD akan melihat di situ. Jadi saran saya, walaupun tidak sesuai dengan apa yang Anda lamar, cantumkan aja sertifikatnya. Kayak gitu. Iya, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cantumin aja. Soalnya banyak kayak misalnya nih teman saya biasalah kayak sebenarnya aku mau ikut, cuman kayak dia nggak relate kayak gitu kan dia bilang kan. Tapi kan kayak menurut saya mikir namanya pengalaman ya kan pasti semakin banyak pengalaman kan semakin banyak pertimbangan seperti yang Bapak Iya, bilang. iya betul. Betul Mas. Ya, gitu aja sih Pak. Makasih ya Pak. Oke, makasih. Ada lagi mungkin silakan Mbak Wulan. Mungkin mute-nya ya, mute-nya di unmute dulu. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, setelah ini karena waktunya sudah 2 jam, jadi satu pertanyaan lagi bisa. Oke, silakan mungkin Mas Yayandra, silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih, Kang, untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan itu, saya kan sekarang tuh lagi menunggu nih, Kang, menunggu untuk interview. Dan saya itu belum dapat jadwal untuk interviewnya. Di bulan lalu saya pernah follow up ke HRD-nya untuk mengenai jadwal interview. Dan dibalas oleh HRD-nya kalau nama saya kan sudah masuk di list untuk interview, tinggal menunggu jadwal untuk interview. Yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana sih saya memfollow up-nya kembali untuk sekarang ini jadwal untuk interviewnya tadi. Kemudian pertanyaan kedua ini Kang. Pertanyaan kedua itu kan ada beberapa lowongan yang meminta hanya melampirkan CV yang dikirim lewat email. Nah itu baiknya gimana Kang? Kita kirim lewat email hanya CV saja atau boleh dilampirkan ijazah sama sertifikat lainnya? Oke, jadi pertanyaan pertama, Mas Anda sudah ada list undangan interview, gitu, cuman belum ada kabar lagi gitu ya? Iya. Nah, saran saya sih boleh ditanyakan langsung ke HRD-nya kalau ada kontaknya, tapi jangan sering-sering Mas. Misalkan minggu pertama tanya lagi Mas ini ada kelanjutannya untuk undangan interview ini. Nah, terus di minggu kedua tanyain lagi kalau belum ada kabar. Jadi bertanya itu selang-seling aja gitu, jangan tiap hari nanya. Kalau tiap hari nanya nanti kesannya akan kesannya akan banyak macam deh. Ada yang kesannya negatif buat HRD itu mikirnya macam-macam gitu. Jadi saran saya boleh meminta konfirmasi setiap 1 minggu sekali gitu ya. Terus yang kedua mengenai lowongan kerja, misalkan diminta kirim CV aja atau beserta lampirannya. Ya, nah, jadi gini Mas,
walaupun dalam loker itu dimintanya CV gitu kan, tapi sebenarnya maksud dari HRD itu adalah beserta lampiran-lampirannya. Jadi jangan cuma CV doang gitu. Walaupun iya, cantumkan aja semua lampirannya. Karena itu nilai tambah juga. Sertifikat, KTP, dan segala macamnya. Karena itu semua lampiran dinilai oleh HRD, Mas. Jadi saran saya, ketika siapapun teman-teman yang meng-apply lewat email, jangan hanya melampirkan CV-nya aja, tapi lampirkan semua lampiran-lampiran yang teman-teman punya. Kayak gitu. Gitu ya. Ya, siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih. Oke, sesi pertanyaannya sudah selesai. Jadi, gimana teman-teman yang sudah terjawab pertanyaannya? Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan lagi, tenang, kita masih ada webinar selanjutnya yang kita adakan di minggu depan, tanggal 21. Nah, jangan lupa nih untuk teman-teman yang hari ini hadir, ada diskon, ada bonus. Nah, gimana kalau digunakan kesempatannya, karena setelah lewat dari jam yang sudah ditentukan itu akan kembali normal. Nah, jadi cepet-cepetan nih daftar untuk yang sudah join webinar hari ini. Oke. Nah, lalu untuk yang pertanyaan yang masih belum terjawab itu jangan khawatir karena nanti kita masih ada sesi diskusi dan masih ada webinar-webinar lagi yang akan masih kita bahas untuk secara detailnya itu seperti apa. Nah, tadi juga sudah dipaparkan bagaimana cara CV yang benar seperti apa untuk wawancaranya. Kita next webinar itu akan ada paparan yang akan diberikan oleh narasumber kita yang lebih senior yang akan memaparkan secara detail. Nah, ada juga nanti untuk sesi prakteknya nih nanti teman-teman. Nah, nanti untuk menariknya lagi di minggu depan adalah kita ada sesi praktek yang nanti secara live gitu. Nanti secara langsung akan simulasi nih untuk wawancara dan simulasi gaji. Nah, siapa nih teman-teman yang masih tertarik dan penasaran gimana sih cara wawancara, tanya jawab pertanyaannya itu gitu. Gimana sih ekspresi muka, gimana sih cara komunikasi yang baik gitu. Terus gimana sih cara negosiasi tadi yang pertanyaannya masih belum terjawab. Nah, tenang, minggu depan itu nanti akan dibahas. Oke. Untuk mempersingkat waktu, tadi untuk bagi teman-teman yang sudah masuk di webinar ini, sudah saya kirim juga untuk formatnya di chat, nanti kita bisa lanjut untuk di grup atau bisa WA langsung di nomor yang sudah diberikan. Nah, di situ nanti akan diberikan untuk cara format registrasinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum acara kita akhiri, kita ada sesi foto dulu, boleh dibuka untuk videonya ya. Oke, masih ditunggu nih. Yang masih di close. Oke, boleh dibuka untuk videonya karena kita ada dokumentasi. Pak Hafiz, mungkin bisa dibuka untuk videonya. Nanti saya kasih aba-aba ya untuk sesi fotonya. Karena masih banyak yang belum dibuka untuk videonya. Oke. Oke, kita shoot ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Nanti apabila ada pertanyaan, diskusi dari akhir webinar ini, kita bisa lanjut di grup. Oke, terima kasih. Sebelum itu mungkin Mbak Ulan. Ya. Mbak Ulan, ya sebentar. Closing sebentar dari saya. Buat teman-teman yang udah hadir di webinar ini, terima kasih atas kehadirannya. Semoga
apa yang saya share tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita doakan sama-sama juga supaya teman-teman yang belum dapat kerjaan bisa mendapatkan kerjaan lebih cepat lagi ya. Itu aja. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ulan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atas partisipasi dan kehadiran dalam webinar hari ini. Sehat selalu dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat dan segera dapat pekerjaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.